Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang cermin setiap pagi. Pernahkah Anda terbangun, berjalan ke kamar mandi, dan mendapati wajah di cermin tampak seperti orang asing? Saya pernah, dan percayalah, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Ada momen dalam hidup saya, tepatnya 10 tahun lalu, ketika saya merasa waktu berjalan terlalu cepat untuk kulit saya. Garis-garis halus di sekitar mata, pipi yang mulai turun, dan rona kusam yang seolah menempel permanen, semua itu membuat saya bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk bertambahnya usia? Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus-menerus mengabaikan perubahan kecil pada kulit Anda. Karena pada akhirnya, kepercayaan diri Anda yang akan menjadi korban. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana dan jam berapa sekarang? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling menyapa di waktu yang sama. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat pagi itu telah ketika saya berdiri di depan cermin dengan perasaan campur aduk. Usia saya saat itu 64 tahun, dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasa tua. Bukan hanya karena angka di KTP, tapi karena kulit saya berbicara lebih jujur daripada mulut saya sendiri. Ada sesuatu yang sangat jujur tentang keriput. Mereka tidak pernah berbohong. Saya, seorang dokter kulit dengan pengalaman puluhan tahun, justru merasa gagal merawat kulit sendiri. Ironis, bukan? Saya bisa membantu pasien tampil lebih muda, tapi wajah saya sendiri seperti papan pengumuman waktu yang tak kenal ampun. Malam itu, saya duduk di ruang tamu, menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini tidak bisa diubah? Apakah saya harus menerima bahwa kulit saya akan terus menua, tak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan? Saya tahu, banyak dari Anda yang juga pernah merasakan hal serupa. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai krim, serum, bahkan perawatan mahal di klinik, tapi hasilnya hanya bertahan sebentar, lalu kembali seperti semula. Rasanya seperti menambal ban bocor dengan permen karet. Tampak baik-baik saja, tapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ada satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari usia tua. Kadang, jawaban yang kita cari ada di tempat yang paling sederhana. Tapi kita terlalu sibuk mencari di tempat yang rumit. Saya pernah membaca bahwa di Jepang, orang tua sering mengandalkan resep tradisional untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Mereka percaya alam menyediakan semua yang kita butuhkan, hanya saja kita sering lupa cara mendengarkannya. Malam itu, saya memutuskan untuk berhenti mencari solusi di luar diri saya. Saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dekat dengan akar kehidupan. Saya membuka lemari dapur, menatap deretan botol dan toples, dan tiba-tiba mata saya tertuju pada sebotol madu. Madu, cairan emas yang selama ini hanya saya gunakan untuk teh atau roti panggang. Saya teringat cerita lama tentang Cleopatra yang mandi madu, dan saya berpikir, mengapa tidak? Tentu saja, ada sisi aneh dari keputusan ini. Saya, seorang dokter kulit, akan mengoleskan madu ke wajah sendiri. Bukankah itu terdengar seperti eksperimen gila? Tapi, disitulah letak keindahannya. Kadang, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang tidak biasa. Saya pun mengambil sedikit madu, mengoleskannya ke pipi, dan menunggu. Rasanya lengket, agak aneh, tapi juga menenangkan. Ada sensasi hangat yang meresap ke dalam kulit, seolah-olah madu itu berbicara. Tenang saja,
Aku akan membantumu. Saya tahu, di dunia akademis masih banyak perdebatan tentang efektivitas bahan alami untuk perawatan kulit. Ada yang bilang, itu hanya mitos, tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Tapi, saya percaya, pengalaman pribadi kadang lebih jujur daripada jurnal ilmiah. Dan malam itu, saya memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan bagi diri saya sendiri. Satu hal yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil. Mungkin Anda tidak akan langsung melihat hasilnya besok pagi. Tapi percayalah, setiap tetes madu yang Anda oleskan adalah investasi kecil untuk masa depan kulit Anda. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti Anda akan tersenyum di depan cermin dan berkata sih, "Hei, aku masih di sini dan aku masih cantik." Oh, dan satu lelucon kecil sebelum kita lanjut. Tahukah Anda mengapa lebah tidak pernah punya masalah kulit? Karena mereka selalu punya madu cadangan. Ya, saya tahu, itu garing. Tapi, hei, sedikit tawa juga baik untuk kulit, bukan? Setelah malam itu, saya mulai menelusuri kembali perjalanan panjang saya sebagai seorang dokter kulit dan juga sebagai seorang perempuan yang seperti Anda pernah terjebak dalam pusaran janji-janji manis produk kecantikan mahal. Saya ingat betul, dulu saya adalah pelanggan setia berbagai merek ternama. Setiap kali ada produk baru yang diklaim bisa menghapus kerutan dalam semalam, saya pasti tergoda untuk mencoba. Bahkan, saya pernah menjadi anggota VIP di salah satu klinik kecantikan paling bergengsi di kota. Membayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan hanya untuk satu sesi perawatan. Namun, kenyataannya, hasil yang saya dapatkan seringkali tidak sebanding dengan harapan. Krim malam yang katanya mengandung DNA salmon atau ekstrak emas 24 karat hanya memberikan efek lembab sesaat. Esok paginya, kulit saya kembali seperti semula, kering, kusam, dan penuh garis halus. Saya sempat berpikir, mungkin saya yang salah, mungkin saya kurang rajin, atau mungkin kulit saya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi, semakin saya berbicara dengan pasien-pasien saya, semakin saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Banyak dari mereka yang juga merasa kecewa, bahkan putus asa, setelah menghabiskan banyak uang untuk produk-produk yang hasilnya tidak bertahan lama. Ada satu peristiwa yang selalu saya ingat. Suatu hari, seorang pasien datang dengan wajah muram. Ia berkata, "Dok, saya sudah coba semua krim yang direkomendasikan, tapi kenapa kulit saya tetap begini-begini saja?" Saya hanya bisa tersenyum pahit, karena saya pun merasakan hal yang sama. Disitulah saya mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang salah dengan cara kita memandang perawatan kulit. Kita terlalu fokus pada hasil instan, terlalu percaya pada iklan yang menjanjikan keajaiban dalam waktu singkat. Padahal, kulit adalah organ hidup yang butuh waktu dan perhatian, bukan sekadar polesan luar. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya satu hal penting. Kadang, yang mahal bukan berarti yang terbaik. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa harga produk kecantikan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitasnya. Bahkan, beberapa bahan aktif yang digunakan dalam produk mahal sebenarnya bisa ditemukan dalam bahan-bahan alami yang jauh lebih terjangkau. Namun, industri kecantikan memang pandai membungkus sesuatu yang sederhana menjadi tampak luar biasa. Ada fakta aneh yang mungkin belum banyak diketahui. Beberapa produk perawatan kulit mewah sebenarnya hanya mengandung sedikit bahan aktif. Sisanya adalah pengisi dan pewangi. Jadi, Anda sebenarnya membayar lebih untuk kemasan dan merek, bukan untuk kualitas bahan. Saya pernah iseng membandingkan komposisi krim mahal dengan masker alami buatan sendiri. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata, masker madu yang saya buat di rumah mengandung lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan kulit daripada krim seharga jutaan rupiah.
Tentu saja, di dunia akademis masih ada perdebatan tentang efektivitas bahan alami versus produk sintetis. Ada yang berpendapat bahwa bahan alami kurang stabil dan sulit diukur dosisnya, sementara produk pabrikan lebih terstandarisasi. Namun, saya percaya tubuh kita lebih mudah menerima sesuatu yang berasal dari alam karena sudah ribuan tahun berevolusi bersama bahan-bahan tersebut. Saya juga pernah mengalami momen lucu saat mencoba salah satu alat kecantikan canggih yang katanya bisa mengencangkan kulit dalam 10 menit. Alih-alih kulit kencang, yang saya dapat justru pipi kemerahan seperti kepiting rebus. Anak saya sampai bertanya, "Ibu, kenapa mukanya kayak habis lari maraton?" Saya hanya bisa tertawa dan berkata, "Ini namanya efek samping kecantikan modern." Nah, dari semua pengalaman itu, saya belajar untuk lebih bijak dalam memilih perawatan. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh semua ini? Atau saya hanya terjebak dalam tren dan tekanan sosial? Jawabannya, tentu saja, tidak semua yang mahal itu perlu. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah kembali ke dasar, ke sesuatu yang sederhana dan alami. Saya ingin berbagi satu rahasia kecil. Sejak saya mulai rutin menggunakan masker madu, saya tidak lagi tergoda membeli produk-produk mahal. Saya merasa lebih bebas, lebih percaya diri. Dan yang terpenting, kulit saya benar-benar berubah. Tidak ada lagi drama krim baru setiap bulan. Tidak ada lagi penyesalan setelah melihat tagihan kartu kredit. Saya hanya butuh satu toples madu, sedikit yogurt, dan setetes minyak zaitun, itu saja. Oh, dan satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa krim mahal suka menghilang dari meja rias? Karena mereka tahu, begitu madu datang, mereka tidak lagi dibutuhkan. Ya, saya tahu, humor saya kadang receh, tapi setidaknya bisa membuat Anda tersenyum di tengah malam. Akhirnya, saya ingin menegaskan satu hal. Jangan biarkan iklan dan tren menipu Anda. Kulit Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Dan seringkali, yang terbaik itu justru ada di dapur Anda sendiri. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dan jangan ragu untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi memberi manfaat. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah melewati fase kekecewaan dan mulai menerima kenyataan bahwa produk mahal bukanlah jawaban, saya pun beralih ke sesuatu yang lebih sederhana. Dapur saya sendiri. Percaya atau tidak, dapur adalah laboratorium kecil yang penuh dengan bahan-bahan ajaib. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Saya mulai memperhatikan apa yang saya makan, apa yang saya oleskan ke kulit, dan bagaimana tubuh saya merespon setiap perubahan kecil. Disinilah perjalanan saya menemukan solusi alami dimulai. Dan semuanya bermula dari satu bahan yang selama ini hanya saya anggap sebagai pemanis teh, madu. Madu, cairan emas yang dihasilkan oleh lebah pekerja, ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang saya bayangkan. Saya mulai membaca berbagai jurnal, artikel, dan bahkan buku-buku kuno tentang manfaat madu untuk kesehatan dan kecantikan. Ternyata, sejak ribuan tahun lalu, madu sudah digunakan sebagai obat, makanan, dan tentu saja perawatan kulit. Cleopatra, Ratu Mesir yang terkenal akan kecantikannya, konon rutin mandi madu untuk menjaga kulitnya tetap lembut dan bercahaya. Saya sempat berpikir, kalau Cleopatra saja percaya pada madu, kenapa saya tidak? Saya pun mulai bereksperimen. Setiap malam, setelah membersihkan wajah, saya mengoleskan madu murni ke seluruh wajah. Awalnya, rasanya aneh, lengket, manis, dan sedikit membuat saya ingin menjilat pipi sendiri. Tapi, setelah beberapa hari, saya mulai merasakan perubahan. Kulit saya terasa lebih lembab, lebih kenyal, dan perlahan-lahan, garis-garis halus di sekitar mata mulai memudar. Saya bahkan sempat bercanda pada suami saya. "Kalau kamu cium aku sekarang,
Jangan kaget kalau rasanya kayak sarang lebah. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari di sini. Kadang, solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Kita terlalu sering mencari jawaban di luar, padahal jawabannya ada di depan mata. Saya ingat, nenek saya dulu selalu menggunakan bahan-bahan alami untuk merawat kulitnya. Ia tidak pernah mengenal krim anti-aging, tapi kulitnya tetap sehat hingga usia senja. Saya baru benar-benar memahami makna kata kembali ke alam setelah mengalami sendiri manfaatnya. Fakta aneh yang saya temukan selama riset, madu tidak pernah basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu murni yang disimpan dengan baik bisa bertahan ribuan tahun tanpa rusak. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu di makam Firaun Mesir yang masih bisa dimakan. Ini membuktikan betapa kuatnya sifat antimikroba dan pengawet alami yang dimiliki madu. Tidak heran jika madu juga sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit, karena mampu melindungi dari bakteri dan mempercepat proses regenerasi sel. Namun, di dunia akademis masih ada perdebatan tentang efektivitas madu sebagai perawatan kulit. Beberapa ahli berpendapat bahwa madu hanya bekerja sebagai pelembab, sementara yang lain percaya bahwa kandungan antioksidan dan enzim di dalamnya benar-benar bisa memperbaiki struktur kulit. Saya sendiri memilih untuk percaya pada pengalaman pribadi dan testimoni pasien-pasien saya. Lagi pula, tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang alami dan aman, bukan? Saya juga mulai mengajak beberapa pasien untuk mencoba masker madu. Awalnya, mereka ragu, "Dok, masa sih madu bisa mengalahkan krim mahal?" Tanya mereka, saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba saja dulu, nanti kita lihat hasilnya." Dan benar saja, setelah beberapa minggu, mereka mulai melaporkan perubahan positif. Kulit lebih cerah, lebih lembab, dan yang paling penting, mereka merasa lebih percaya diri. Ada satu momen lucu yang saya alami saat pertama kali mencoba masker madu. Suatu malam, saya lupa mengunci pintu kamar mandi, dan tiba-tiba anak saya masuk. Ia terkejut melihat wajah saya yang penuh madu, lalu berteriak, "Ibu, kenapa mukanya kayak donat madu?" Saya hanya bisa tertawa dan berkata, "Ini rahasia awet muda. Nak, nanti kalau kamu sudah tua, kamu juga akan butuh ini." Dari semua pengalaman ini, saya belajar bahwa perubahan tidak selalu harus mahal atau rumit. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Meski terdengar aneh di awal, saya juga semakin yakin bahwa tubuh kita lebih suka bahan-bahan alami, karena mereka bekerja selaras dengan proses alami tubuh. Saya ingin menantang Anda malam ini. Coba buka dapur Anda, lihat apa yang ada di sana. Mungkin Anda akan menemukan bahan-bahan sederhana yang selama ini Anda abaikan. Padahal mereka bisa menjadi kunci untuk kulit yang lebih sehat dan awet muda. Jangan takut untuk bereksperimen. Dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, resep sederhana Anda bisa menginspirasi orang lain. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa lebah selalu bahagia? Karena mereka selalu dikelilingi madu dan tidak pernah harus membeli krim mahal. Hidup lebah, hidup madu, dan hidup kulit sehat. Setelah saya dan beberapa pasien mulai rutin menggunakan madu, saya semakin penasaran, apa sebenarnya yang membuat madu begitu istimewa untuk kulit? Saya pun menyelami lebih dalam dunia ilmiah, membaca jurnal-jurnal dermatologi, dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Ternyata, madu bukan sekadar pemanis alami. Ia adalah paket lengkap nutrisi yang dirancang oleh alam untuk melindungi, memperbaiki, dan meremajakan kulit. Madu mengandung lebih dari 200 jenis senyawa aktif, mulai dari vitamin, mineral, asam amino, hingga antioksidan. Salah satu kandungan yang paling menarik perhatian saya adalah enzim glukosa oksidase.
yang saat bersentuhan dengan air akan menghasilkan hidrogen peroksida alami. Zat ini berfungsi sebagai antibakteri, membantu membersihkan pori-pori, dan mencegah timbulnya jerawat. Selain itu, madu juga kaya akan flavonoid dan polifenol, dua kelompok antioksidan yang sangat efektif melawan radikal bebas, musuh utama penuaan dini. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari pengalaman ini. Semakin kita mengenal sesuatu, semakin kita menghargainya. Dulu, saya menganggap madu hanya sebagai bahan tambahan di dapur. Sekarang, saya melihatnya sebagai serum alami yang tidak kalah dengan produk-produk mewah di pasaran. Saya bahkan mulai membandingkan kandungan madu dengan serum anti-aging yang harganya selangit. Hasilnya, banyak serum mahal hanya mengandalkan satu atau dua bahan aktif, sementara madu menawarkan puluhan sekaligus, tanpa tambahan bahan kimia sintetis. Fakta aneh yang saya temukan, madu memiliki pH rendah, sekitar 3,4 hingga 4,5, yang membuatnya mampu menjaga keseimbangan asam basa kulit. Ini penting, karena kulit yang terlalu basah cenderung lebih mudah iritasi dan rentan terhadap infeksi. Dengan pH alaminya, madu membantu menjaga lapisan pelindung kulit tetap sehat dan kuat. Tidak heran jika banyak peradaban kuno menggunakan madu untuk mengobati luka dan infeksi kulit. Namun, di dunia akademis, perdebatan tentang madu masih terus berlangsung. Ada yang berpendapat bahwa madu hanya efektif jika digunakan dalam bentuk mentah dan belum diproses. Sementara itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa madu yang dipanaskan atau dicampur dengan bahan lain bisa kehilangan sebagian besar manfaatnya. Saya pribadi selalu menyarankan untuk menggunakan madu murni, organik, dan tidak dipanaskan dulu, agar semua enzim dan nutrisi di dalamnya tetap utuh. Saya juga mulai bereksperimen dengan kombinasi bahan lain. Salah satu favorit saya adalah mencampur madu dengan yogurt tanpa gula dan sedikit minyak zaitun. Kombinasi ini tidak hanya melembabkan, tapi juga membantu mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki tekstur kulit. Yogurt mengandung asam laktat yang lembut, membantu eksfoliasi tanpa membuat kulit kering. Minyak zaitun, di sisi lain, kaya akan vitamin E dan asam lemak esensial yang memperkuat lapisan pelindung kulit. Ada satu momen lucu yang saya alami saat mencoba kombinasi ini. Suatu malam, saya sedang mengoleskan masker madu yogurt di wajah. Tiba-tiba suami saya masuk ke kamar mandi dan berkata, "Wah, malam ini kamu jadi menu sarapan." Ya, saya hanya bisa tertawa dan berkata, "Tenang saja, ini bukan untuk dimakan, tapi untuk awet muda." Saya juga mulai membagikan resep ini kepada pasien-pasien saya. Awalnya, mereka ragu, "Dok, apa tidak lengket? Nanti malah jadi sarang semut." Saya meyakinkan mereka bahwa setelah dibilas, kulit akan terasa sangat halus dan segar. Dan benar saja, setelah beberapa kali mencoba, mereka mulai ketagihan. Beberapa bahkan mengaku tidak lagi tertarik membeli masker instan di toko. Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah meremehkan kekuatan bahan alami. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak. Saya juga selalu mengingatkan pasien untuk melakukan tes alergi sebelum mencoba bahan baru, terutama madu, karena meski jarang, ada juga yang sensitif terhadapnya. Fakta menarik lainnya, madu juga bisa membantu mempercepat penyembuhan luka kecil di wajah, seperti bekas jerawat atau goresan. Saya pernah mengalami sendiri, ketika tanpa sengaja tergores kuku saat membersihkan wajah. Saya oleskan sedikit madu, dan dalam 2 hari, luka itu hampir tidak terlihat lagi. Ini membuktikan bahwa madu tidak hanya baik untuk perawatan rutin, tapi juga sebagai pertolongan pertama untuk masalah kulit ringan. Di dunia akademis, masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang madu. Namun,
pengalaman saya dan banyak pasien sudah cukup menjadi bukti bahwa madu layak mendapat tempat di meja rias Anda. Tidak perlu ragu untuk mencoba, karena risiko efek sampingnya sangat kecil dibandingkan dengan produk kimia. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa lebah tidak pernah stres? Karena mereka selalu sibuk membuat madu. Bukan masalah. Jadi, jika Anda ingin hidup lebih santai, mungkin sudah saatnya meniru gaya hidup lebah, fokus pada hal-hal manis dan bermanfaat. Setelah memahami keajaiban madu dan mengapa ia begitu efektif untuk kulit, kini saatnya saya membagikan resep rahasia yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Resep ini bukan sekadar hasil coba-coba, melainkan buah dari pengalaman riset, dan tentu saja sedikit keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama. Saya menyebutnya masker madu 3 serangkai. Karena hanya membutuhkan 3 bahan sederhana yang bisa Anda temukan di dapur: madu murni, yogurt tanpa gula, dan minyak zaitun. Saya masih ingat pertama kali meracik masker ini. Saya berdiri di dapur, menimbang-nimbang takaran yang pas, sambil sesekali mencicipi yogurt. Ya, saya memang suka ngemil di tengah eksperimen. Akhirnya, saya menemukan komposisi yang menurut saya paling ideal. 1 sendok makan madu murni, 1 sendok makan yogurt tanpa gula, dan setengah sendok teh minyak zaitun extra virgin. Campurkan semuanya dalam mangkuk kecil. Aduk perlahan dengan sendok kayu atau spatula plastik. Hindari sendok logam, karena bisa merusak enzim dalam madu. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari proses ini. Kesabaran adalah kunci. Jangan terburu-buru, nikmati setiap langkahnya. Saya suka menganggap proses membuat masker ini sebagai ritual kecil untuk merawat diri sendiri. Sambil mengaduk, saya biasanya memutar musik lembut atau sekadar menikmati suara malam. Kadang, saya juga mengajak cucu saya untuk ikut membuat masker. Tentu saja, mereka lebih tertarik mencicipi yogurt daripada mengoleskannya ke wajah. Fakta aneh yang saya temukan, yogurt tanpa gula mengandung bakteri baik yang tidak hanya bermanfaat untuk pencernaan, tapi juga untuk kulit. Bakteri ini membantu menjaga keseimbangan mikrobioma kulit, sehingga kulit lebih tahan terhadap iritasi dan infeksi. Minyak zaitun, di sisi lain, mengandung squalene alami yang sangat mirip dengan minyak alami kulit manusia. Inilah sebabnya mengapa minyak zaitun mudah diserap dan tidak meninggalkan rasa lengket berlebihan. Di dunia akademis, masih ada perdebatan tentang apakah kombinasi bahan-bahan ini benar-benar lebih efektif daripada digunakan sendiri-sendiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa efek sinergis bisa terjadi, sementara yang lain lebih skeptis. Namun, pengalaman saya dan banyak pasien membuktikan bahwa kombinasi ini memberikan hasil yang lebih baik. Kulit terasa lebih lembab, kenyal, dan bercahaya. Cara mengaplikasikannya pun mudah. Setelah membersihkan wajah dengan air hangat dan sabun lembut, keringkan wajah dengan handuk bersih. Oleskan masker secara merata ke seluruh wajah. Hindari area mata dan bibir. Saya biasanya mulai dari pipi, lalu ke dahi, hidung, dan dagu. Jangan lupa leher, bagian ini sering terlupakan, padahal sama pentingnya dengan wajah. Setelah masker merata, diamkan selama 10-15 menit. Anda bisa berbaring santai, membaca buku, atau sekadar memejamkan mata dan menikmati aroma alami dari masker. Ada satu momen lucu yang selalu saya ingat. Suatu malam, saya sedang memakai masker ini sambil menonton drama Korea favorit. Tiba-tiba, cucu saya masuk ke kamar dan berkata, "Nenek, kenapa mukanya kayak es krim rasa madu?" Saya hanya bisa tertawa dan berkata, "Ini rahasia cantik, Nenek. Jangan bilang siapa-siapa ya." Sejak itu, setiap kali saya memakai masker, cucu saya selalu ingin ikut, meski akhirnya lebih banyak masker yang masuk ke mulut daripada ke wajah. Setelah 15 menit, bilas wajah dengan air hangat hingga bersih.
Anda akan langsung merasakan perbedaannya. Kulit terasa lebih halus, lembab, dan segar. Jika Anda ingin hasil yang lebih maksimal, lanjutkan dengan toner dan pelembab favorit Anda. Saya pribadi lebih suka menggunakan produk berbahan alami, seperti air mawar atau minyak jojoba, untuk menjaga kulit tetap sehat tanpa bahan kimia berlebihan. Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah ragu untuk menyesuaikan resep sesuai kebutuhan kulit Anda. Jika kulit Anda sangat kering, tambahkan sedikit minyak zaitun. Jika berminyak, kurangi takaran minyak dan tambahkan sedikit perasan lemon. Eksperimen adalah bagian dari perjalanan, Bu, dan setiap kulit punya kebutuhan unik. Fakta menarik lainnya, masker ini juga bisa digunakan untuk tangan dan kaki yang kering. Saya sering mengoleskan sisa masker ke punggung tangan dan tumit sebelum tidur. Hasilnya, kulit tangan dan kaki saya tetap lembut, meski usia terus bertambah. Di dunia akademis, masih banyak ruang untuk penelitian tentang manfaat masker alami. Namun, saya percaya pengalaman pribadi dan testimoni pasien adalah bukti yang tak kalah penting. Jangan takut untuk mencoba, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda dengan orang lain. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa yogurt tidak pernah stres? Karena dia selalu kental menghadapi masalah. Jadi, jika hidup terasa berat, mungkin sudah saatnya Anda mencoba masker madu yogurt. Siapa tahu, beban hidup Anda ikut meleleh bersama masker. Setelah Anda tahu resep rahasia masker madu 3 serangkai, kini saatnya saya membagikan rutinitas dan teknik pengaplikasian yang telah menjadi bagian dari hidup saya selama bertahun-tahun. Percayalah, konsistensi dan cara pemakaian yang tepat bisa membuat perbedaan besar. Bahkan lebih penting daripada bahan itu sendiri. Saya ingin Anda merasakan manfaat maksimal, bukan sekadar sensasi sesaat. Setiap minggu, saya meluangkan waktu 2 hingga 3 kali untuk melakukan perawatan ini. Biasanya, saya memilih hari Rabu dan Minggu malam, saat suasana rumah lebih tenang dan saya bisa benar-benar menikmati waktu untuk diri sendiri. Saya menyarankan Anda juga memilih waktu yang paling nyaman, karena perawatan kulit seharusnya menjadi momen relaksasi, bukan beban tambahan. Langkah pertama, tentu saja, adalah membersihkan wajah. Saya selalu menggunakan pembersih berbahan lembut, tanpa busa berlebihan, agar kulit tidak kehilangan kelembapan alaminya. Setelah itu, saya membasuh wajah dengan air hangat bukan panas untuk membuka pori-pori. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari, jangan pernah terburu-buru saat membersihkan wajah. Anggap saja ini seperti menyiram tanaman, lakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Fakta aneh yang saya temukan, air hangat membantu meningkatkan sirkulasi darah di wajah, sehingga nutrisi dari masker lebih mudah diserap. Namun, jika Anda menggunakan air yang terlalu panas, justru bisa merusak lapisan pelindung kulit. Jadi, pastikan suhu air cukup nyaman, seperti air untuk mandi bayi. Setelah wajah bersih dan pori-pori terbuka, saya melakukan ritual kecil yang saya sebut sebagai pemanasan kulit. Saya mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu meletakkannya di wajah selama 2 hingga 3 menit. Sensasi hangat ini sangat menenangkan, dan saya sering memanfaatkan waktu ini untuk menarik napas dalam-dalam, melepaskan stres, dan mempersiapkan diri untuk perawatan berikutnya. Di dunia akademis, ada perdebatan tentang efektivitas teknik pemanasan sebelum masker. Beberapa ahli percaya bahwa pemanasan membantu penyerapan bahan aktif, sementara yang lain berpendapat bahwa efeknya hanya sementara. Namun, bagi saya, ritual ini bukan hanya soal hasil, tapi juga soal pengalaman. Saya merasa lebih rileks, dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk melanjutkannya. Setelah kulit terasa hangat dan siap, saya mulai mengaplikasikan masker madu 3 serangkai. Saya menggunakan spatula kayu kecil
tapi Anda juga bisa memakai jari tangan. Yang penting, pastikan tangan Anda benar-benar bersih. Saya mulai dari area yang paling kering, biasanya pipi dan dahi, lalu meratakan ke seluruh wajah dan leher. Jangan lupa, leher adalah wajah kedua yang sering terlupakan, padahal tanda-tanda penuaan sering muncul di sana lebih dulu. Saya suka mengoleskan masker dengan gerakan memutar kecil, seolah-olah sedang memijat wajah. Ini bukan hanya membantu penyerapan, tapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan membuat kulit terasa lebih segar. Kadang, saya menambahkan sedikit pijatan di area rahang dan pelipis, dua titik yang sering tegang akibat stres sehari-hari. Anda akan terkejut betapa rileksnya perasaan Anda setelah melakukan pijatan ringan ini. Ada satu momen lucu yang saya alami saat melakukan pijatan wajah. Suatu malam, saya terlalu asik memijat hingga hampir tertidur dengan masker masih menempel. Untung saja, suami saya membangunkan saya sebelum masker benar-benar mengering. Ia berkata, "Kalau kamu tidur dengan masker, nanti bangun-bangun jadi lebah beneran." Saya hanya bisa tertawa dan berjanji untuk lebih waspada lain kali. Setelah masker merata, saya membiarkannya selama 10-15 menit. Ini adalah waktu yang sempurna untuk bersantai, bisa sambil mendengarkan musik, membaca buku, atau sekadar memejamkan mata. Saya percaya, perawatan kulit yang baik selalu melibatkan ketenangan pikiran. Stres adalah musuh utama kulit sehat, jadi manfaatkan waktu ini untuk benar-benar melepaskan beban pikiran. Setelah waktu habis, saya membilas wajah dengan air hangat hingga bersih. Saya selalu memastikan tidak ada sisa masker yang tertinggal, terutama di area hidung dan dagu. Setelah itu, saya menepuk-nepuk wajah dengan handuk bersih, bukan menggosok, karena gesekan bisa merusak kulit yang baru saja diperlakukan dengan lembut. Langkah terakhir adalah mengunci kelembapan. Saya menggunakan toner alami, seperti air mawar, lalu mengoleskan pelembab ringan. Jika kulit terasa sangat kering, saya menambahkan beberapa tetes minyak jojoba atau argan. Saya percaya, perawatan kulit yang baik adalah tentang mendengarkan kebutuhan kulit Anda setiap hari. Kadang butuh lebih banyak kelembapan, kadang cukup dengan sedikit sentuhan. Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah membandingkan hasil Anda dengan orang lain. Setiap kulit punya perjalanan dan kebutuhan yang berbeda. Fokuslah pada proses, nikmati setiap perubahan kecil, dan jangan mudah menyerah hanya karena hasilnya tidak instan. Fakta menarik lainnya, jika Anda rutin melakukan perawatan ini, dalam 2 hingga 3 minggu, Anda akan mulai melihat perubahan nyata. Kulit terasa lebih kenyal, warna kulit lebih merata, dan garis-garis halus mulai memudar. Beberapa pasien saya bahkan melaporkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri tanpa make up setelah beberapa bulan rutin menggunakan masker madu. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa minyak zaitun selalu bahagia? Karena dia selalu mengalir dengan tenang, tidak pernah terburu-buru. Jadi, jika Anda ingin kulit yang bahagia, biarkan perawatan Anda mengalir dengan santai, tanpa tekanan. Setelah menjalani rutinitas masker madu 3, serangkai dan teknik pengaplikasian yang konsisten, saya mulai melihat perubahan yang tidak hanya terjadi pada diri saya sendiri, tetapi juga pada banyak pasien yang mengikuti saran saya. Efek jangka panjang dari perawatan alami ini benar-benar melampaui ekspektasi saya. Saya ingin berbagi beberapa kisah nyata yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang masih ragu untuk memulai. Salah satu pasien saya, Ibu Sulastri, datang ke klinik dengan keluhan kulit kering, kusam, dan penuh garis halus. Usianya sudah menginjak 68 tahun, dan ia mengaku sudah mencoba berbagai produk mahal. Bahkan sempat menjalani beberapa prosedur di klinik kecantikan ternama. Namun, hasilnya selalu sementara. Saya menyarankan beliau untuk mencoba masker madu 3 serangkai. Dan tentu saja,
Beliau sempat ragu. "Dok, masa iya madu bisa mengalahkan krim jutaan?" tanyanya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba saja 1 bulan, lalu kita evaluasi bersama." Sebulan kemudian, Ibu Sulastri kembali dengan wajah yang jauh lebih cerah dan senyum yang lebih lebar. Ia berkata, "Saya tidak percaya, Dok. Setiap pagi, kulit saya terasa lebih kenyal, dan suami saya sampai bilang saya kelihatan lebih muda." Kisah seperti ini bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi. Banyak pasien lain, dari usia 50-an hingga 80-an, melaporkan perubahan serupa, kulit lebih lembab, warna kulit lebih merata, dan yang paling penting, kepercayaan diri mereka meningkat. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari semua kisah ini. Kepercayaan diri adalah kunci kecantikan sejati. Tidak peduli berapa banyak kerutan di wajah Anda. Jika Anda merasa bahagia dan percaya diri, kecantikan itu akan terpancar dengan sendirinya. Saya sering mengatakan kepada pasien, kulit sehat itu bonus. Yang utama adalah hati yang bahagia. Fakta aneh yang saya temukan selama mendampingi pasien. Beberapa dari mereka justru merasa lebih muda secara mental setelah melihat perubahan fisik pada kulit. Ada yang mulai berani tampil tanpa make up, ada yang lebih aktif bersosialisasi, bahkan ada yang mulai mencoba gaya rambut baru. Ternyata, perubahan kecil di luar bisa memicu perubahan besar di dalam diri. Di dunia akademis, masih ada perdebatan tentang seberapa besar pengaruh perawatan kulit alami terhadap kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rutinitas perawatan diri bisa meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Saya pribadi percaya, perawatan kulit bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal merawat diri dan mencintai diri sendiri. Saya juga ingin berbagi kisah tentang Pak Rudi, salah satu pasien pria yang awalnya sangat skeptis dengan perawatan alami. Ia datang ke klinik karena kulit wajahnya sering iritasi akibat bercukur. Saya menyarankan masker madu, dan ia sempat tertawa. "Dok, saya ini laki-laki, masa pakai masker madu?" Tapi setelah mencoba selama 2 minggu, ia kembali dengan wajah yang lebih halus dan iritasi yang jauh berkurang. Kini, ia bahkan rutin mengajak istrinya untuk maskeran bersama setiap akhir pekan. Siapa sangka, madu bisa menjadi perekat keharmonisan rumah tangga. Ada satu momen lucu yang saya alami bersama pasien lansia. Suatu hari, seorang nenek berusia 82 tahun datang ke klinik dengan wajah berseri-seri. Ia berkata, "Dok, cucu saya bilang kulit saya lebih halus dari kulit ibunya." Saya tertawa dan berkata, "Itu artinya nenek sudah menemukan rahasia awet muda." Nenek itu pun membalas, "Rahasia saya cuma satu, Dok, madu dan sedikit cinta dari keluarga." Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah meremehkan kekuatan dukungan dari orang-orang terdekat. Banyak pasien yang berhasil konsisten merawat kulit karena mendapat dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan komunitas kecil di lingkungan mereka. Saya selalu mendorong pasien untuk berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan tidak malu bertanya jika ada kendala. Fakta menarik lainnya, beberapa pasien yang rutin menggunakan masker madu melaporkan bahwa mereka jarang mengalami masalah kulit seperti jerawat, iritasi, atau alergi. Saya menduga ini karena madu membantu menjaga keseimbangan mikrobioma kulit dan memperkuat lapisan pelindung alami. Tentu saja, hasil bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tapi secara umum, risiko efek samping dari perawatan alami jauh lebih kecil dibandingkan produk kimia. Di dunia akademis, masih banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang manfaat jangka panjang perawatan kulit alami. Namun,
Pengalaman saya dan pasien-pasien saya sudah cukup menjadi bukti bahwa perubahan nyata bisa terjadi jika kita konsisten dan sabar. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa kulit yang bahagia tidak pernah rewel? Karena dia selalu dimanja dengan madu dan cinta. Jadi, jangan lupa manjakan kulit Anda dan biarkan keajaiban alami bekerja perlahan tapi pasti. Setelah mendengar berbagai kisah nyata dan melihat sendiri perubahan yang terjadi, saya semakin yakin bahwa kunci utama dari perawatan kulit alami bukan hanya pada bahan yang digunakan, tetapi pada konsistensi dan cara kita memandang prosesnya. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa perawatan kulit harus mahal, rumit, dan penuh dengan langkah-langkah yang membingungkan. Padahal, realitanya, kulit kita justru lebih menyukai sesuatu yang sederhana, alami, dan dilakukan dengan penuh kesabaran. Saya sering mendapat pertanyaan dari pasien dan penonton. Dok, berapa lama sih harus rutin pakai masker madu ini supaya kelihatan hasilnya? Jawaban saya selalu sama. Setiap kulit punya waktu sendiri untuk berubah. Tapi rata-rata 2 hingga 3 minggu sudah mulai terlihat perbedaannya. Namun, disinilah letak tantangannya. Banyak orang menyerah di minggu pertama karena merasa tidak ada perubahan signifikan. Padahal, seperti menanam pohon, hasil terbaik hanya bisa didapat jika kita sabar menunggu dan merawatnya dengan cinta. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari. Jangan pernah membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Setiap orang punya cerita, genetik, dan gaya hidup yang berbeda. Saya pernah punya pasien yang baru 1 minggu, sudah merasa kulitnya lebih cerah. Tapi ada juga yang butuh waktu 2 bulan untuk melihat perubahan nyata. Yang penting adalah menikmati prosesnya, bukan sekadar mengejar hasil instan. Fakta aneh yang saya temukan selama mendampingi pasien. Beberapa orang justru merasa lebih bahagia setelah mengurangi penggunaan produk kimia dan beralih ke perawatan alami. Mereka merasa lebih bebas, tidak lagi terikat pada rutinitas yang melelahkan dan tagihan belanja skincare yang menguras dompet. Ada yang bilang, "Dok, sejak pakai masker madu, saya jadi lebih hemat dan lebih bahagia." Ternyata, kebahagiaan sederhana bisa datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan untuk diri sendiri. Di dunia akademis, perdebatan tentang efektivitas perawatan alami versus produk sintetis masih terus berlangsung. Ada yang berpendapat bahwa bahan alami kurang stabil dan sulit diukur dosisnya, sementara produk pabrikan lebih terstandarisasi. Namun, saya percaya tubuh kita lebih mudah menerima sesuatu yang berasal dari alam, karena sudah ribuan tahun berevolusi bersama bahan-bahan tersebut. Lagi pula, risiko efek samping dari bahan alami jauh lebih kecil, asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Saya juga sering membongkar mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa semakin mahal produk, semakin bagus hasilnya. Padahal, banyak bahan alami yang harganya terjangkau justru memberikan manfaat lebih besar. Madu, yogurt, dan minyak zaitun adalah contoh nyata. 3 bahan sederhana yang bisa mengalahkan puluhan produk mahal jika digunakan dengan benar. Ada satu momen lucu yang saya alami saat membahas mitos ini di sebuah seminar. Seorang peserta bertanya, "Dok, kalau madu bisa bikin awet muda, kenapa lebah nggak pernah keriput?" Saya tertawa dan menjawab, "Karena lebah selalu sibuk bekerja, tidak sempat stres memikirkan keriput." Kadang, humor memang cara terbaik untuk membongkar mitos dan membuat orang lebih terbuka pada hal-hal baru. Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Meski terdengar aneh atau tidak biasa, banyak inovasi besar lahir dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Saya sendiri dulu ragu untuk meninggalkan produk-produk mahal. Tapi setelah melihat hasil nyata dari perawatan alami, saya tidak pernah menyesal. Fakta menarik lainnya, beberapa pasien yang awalnya skeptis justru menjadi duta madu
di lingkungan mereka. Mereka rajin membagikan resep masker, mengajak teman-teman untuk mencoba, bahkan membuat komunitas kecil untuk saling mendukung. Saya sangat bangga melihat bagaimana perubahan kecil bisa menular dan menciptakan gelombang positif di masyarakat. Di dunia akademis, masih banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang manfaat jangka panjang perawatan kulit alami. Namun, pengalaman saya dan pasien-pasien saya sudah cukup menjadi bukti bahwa perubahan nyata bisa terjadi jika kita konsisten dan sabar. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa kulit yang bahagia tidak pernah rewel? Karena dia selalu dimanja dengan madu dan cinta. Jadi, jangan lupa manjakan kulit Anda dan biarkan keajaiban alami bekerja perlahan tapi pasti. Setelah membahas konsistensi, mitos, dan realita, saya ingin mengajak Anda untuk lebih aktif berinteraksi dan membangun komunitas yang saling mendukung. Perjalanan merawat kulit, apalagi dengan metode alami, seringkali terasa sepi jika dijalani sendirian. Namun, ketika kita berbagi pengalaman, bertanya, dan saling menyemangati, prosesnya menjadi jauh lebih menyenangkan dan penuh makna. Saya selalu mendorong pasien dan penonton untuk tidak ragu bertanya, baik itu tentang cara membuat masker, mengatasi masalah kulit tertentu, atau sekadar berbagi cerita lucu seputar perawatan. Percayalah, tidak ada pertanyaan yang terlalu sepele. Bahkan, pertanyaan sederhana seperti, "Dok, madu saya terlalu lengket. Boleh dicampur air?" bisa membuka diskusi panjang tentang teknik dan tips praktis yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula yang kita pelajari. Saya sendiri sering mendapat ide-ide baru dari komentar dan pertanyaan pasien. Misalnya, ada yang bertanya apakah masker madu bisa digunakan untuk kulit kepala yang kering. Saya pun mencoba, dan ternyata hasilnya luar biasa. Kulit kepala terasa lebih sehat, rambut lebih lembut, dan ketombe berkurang. Sejak itu, saya mulai merekomendasikan masker madu untuk perawatan rambut juga. Fakta aneh yang saya temukan, beberapa orang justru menemukan teman baru lewat komunitas perawatan kulit alami. Mereka saling bertukar resep, mengadakan sesi maskeran bersama secara daring. Bahkan, ada yang membuat grup WhatsApp khusus untuk berbagi hasil sebelum dan sesudah. Ternyata, perawatan kulit bisa menjadi jembatan untuk membangun persahabatan baru, bukan sekadar rutinitas pribadi. Di dunia akademis, ada perdebatan tentang pentingnya dukungan sosial dalam keberhasilan perawatan diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mendapat dukungan dari lingkungan cenderung lebih konsisten dan bahagia dalam menjalani rutinitas perawatan. Saya percaya, komunitas yang positif bisa menjadi motivasi tambahan, terutama saat semangat mulai menurun. Saya juga ingin mengundang Anda untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah Anda pernah mencoba masker madu? Bagaimana hasilnya? Atau mungkin Anda punya resep rahasia lain yang ingin dibagikan. Jangan ragu untuk menulis, karena siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari solusi. Ada satu momen lucu yang saya alami saat membaca komentar penonton. Seorang ibu menulis, "Dok, saya pakai masker madu sambil nonton sinetron. Anak saya kira saya lagi main peran jadi lebah." Saya tertawa membacanya dan membalas, "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kulitnya makin sehat dan keluarga makin akrab." Kebijaksanaan lain yang saya pelajari, jangan pernah meremehkan kekuatan komunitas. Kadang, satu kalimat dukungan atau saran sederhana bisa membuat seseorang bertahan dan tidak menyerah di tengah jalan. Saya selalu berusaha membalas setiap komentar, karena saya tahu setiap orang butuh didengar dan diapresiasi. Fakta menarik lainnya, beberapa komunitas perawatan kulit alami bahkan mengadakan tantangan bersama, seperti 30 hari maskeran madu
atau seminggu tanpa produk kimia. Hasilnya, banyak yang melaporkan perubahan positif, tidak hanya pada kulit, tapi juga pada pola pikir dan gaya hidup. Mereka jadi lebih sadar akan pentingnya merawat diri secara alami dan berkelanjutan. Di dunia akademis, masih banyak ruang untuk penelitian tentang dampak komunitas terhadap keberhasilan perawatan kulit. Namun, pengalaman saya menunjukkan bahwa dukungan sosial adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga motivasi dan konsistensi. Dan sebelum saya lupa, satu lelucon lagi. Tahukah Anda mengapa komunitas perawatan kulit selalu kompak? Karena mereka selalu berbagi madu dan tidak pernah pelit tips. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang cantik dan sehat bersama. Malam semakin larut, dan saya ingin menutup perjalanan kita malam ini dengan sebuah refleksi yang lembut. Setelah semua kisah, tips, dan tawa yang kita bagi, saya ingin Anda benar-benar meresapi satu hal. Merawat kulit bukan sekadar rutinitas fisik, melainkan juga perjalanan batin yang penuh makna. Setiap tetes madu yang Anda oleskan, setiap menit yang Anda luangkan untuk diri sendiri, adalah bentuk cinta yang mungkin selama ini Anda lupakan. Saya tahu tidak semua orang punya waktu atau energi untuk melakukan perawatan panjang setiap hari. Namun, satu hal yang saya pelajari dari usia dan pengalaman adalah kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Satu malam, perawatan yang dilakukan dengan sepenuh hati dalam suasana tenang bisa memberi dampak lebih besar daripada serangkaian produk mahal yang dipakai tanpa kesadaran. Jadi, jangan merasa bersalah jika Anda hanya sempat merawat diri seminggu sekali. Yang penting, lakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang selalu saya pegang. Semakin kita menerima diri sendiri, semakin mudah kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Saya pernah merasa minder dengan kerutan di wajah, tapi kini saya melihatnya sebagai peta perjalanan hidup. Setiap garis adalah cerita, setiap noda adalah kenangan. Saya ingin Anda juga mulai berdamai dengan perubahan yang terjadi pada kulit Anda. Jangan biarkan standar kecantikan yang tidak realistis membuat Anda lupa betapa berharganya diri Anda. Fakta aneh yang saya temukan, ternyata tidur cukup dan bahagia adalah skincare terbaik yang pernah ada. Banyak pasien yang melaporkan kulit mereka membaik hanya karena mulai tidur lebih awal dan mengurangi stres. Jadi, jika malam ini Anda merasa lelah, jangan paksakan diri untuk melakukan perawatan panjang. Cukup bersihkan wajah, oleskan sedikit madu, dan tidurlah dengan hati yang tenang. Di dunia akademis, perdebatan tentang hubungan antara kesehatan mental dan kecantikan fisik masih terus berlangsung. Namun, saya percaya, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Ketika hati bahagia, kulit pun ikut bersinar. Jadi, rawatlah keduanya dengan seimbang. Saya ingin mengajak Anda untuk menutup malam ini dengan ritual kecil. Matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Anda sudah melakukan yang terbaik hari ini, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika Anda ingin berbagi cerita, pertanyaan, atau sekadar menyapa, tulis di kolom komentar. Saya akan selalu berusaha membaca dan membalas, karena saya percaya setiap suara layak didengar. Ada satu lelucon terakhir sebelum kita berpisah. Tahukah Anda mengapa kulit yang bahagia selalu bersinar di malam hari? Karena dia tahu besok pagi akan ada madu lagi. Jadi, jangan lupa tersenyum sebelum tidur. Dan biarkan keajaiban alami bekerja saat Anda terlelap. Sekarang, biarkan malam memeluk Anda dengan lembut. Dengarkan suara kipas atau angin malam yang menenangkan. Bayangkan kulit Anda sedang diperbaiki perlahan, sel demi sel, oleh tangan-tangan halus alam. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Hanya ada Anda, malam, dan harapan baru untuk esok hari. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang tentang perawatan kulit alami. Dimulai dari rasa kecewa terhadap produk mahal, hingga menemukan keajaiban sederhana yang tersembunyi di dapur sendiri. Saya telah membagikan pengalaman pribadi, kisah nyata pasien, serta berbagai kebijaksanaan yang saya petik dari usia dan perjalanan hidup. Kita belajar bahwa madu, yogurt, dan minyak zaitun bukan hanya sekadar bahan makanan, melainkan juga sahabat setia kulit yang mampu memberikan kelembapan, nutrisi, dan perlindungan alami. Saya ingin Anda mengingat, perubahan besar tidak selalu datang dari langkah yang rumit atau mahal. Justru, konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta dan kesadaranlah yang membawa hasil nyata. Setiap tetes madu yang Anda oleskan, setiap menit yang Anda luangkan untuk diri sendiri, adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Jangan pernah merasa minder dengan proses yang lambat, karena setiap kulit punya waktunya sendiri untuk bersinar. Komunitas dan dukungan sosial juga terbukti menjadi kunci penting dalam menjaga semangat dan konsistensi. Berbagi pengalaman, bertanya, dan saling menyemangati membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Jangan ragu untuk menulis komentar, bertanya, atau sekadar berbagi cerita lucu, karena setiap suara Anda sangat berarti. Kini, saat malam semakin sunyi, biarkan kata-kata ini menjadi pelukan hangat untuk Anda. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Anda sudah melakukan yang terbaik hari ini. Biarkan kulit Anda beristirahat. Biarkan madu dan cinta bekerja perlahan. Dan sambut pagi esok dengan senyum baru. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan semoga malam Anda penuh ketenangan, harapan, dan mimpi indah. Akhir skrip, selamat malam.